perawatan. Di sini kami ingin melakukan penyuluhan terkait dengan pendidikan kesehatan, tutorial melakukan RJP atau resusitasi jantung paru untuk masyarakat. Nah, sebelumnya dari kakak tahu nggak sih RJP itu apa? Tahu aku. Kalau aku setahunya itu pompa jantung gitu. Oh iya, oke. Jadi Betul sekali. ya mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa RJP atau resusitasi jantung paru itu merupakan tindakan pertolongan pertama kepada pasien dengan kondisi henti nafas dan henti jantung. RJP ini dilakukan dengan menekan bagian tengah dada sehingga membuat jantung menuangkan kembali darah dan paru sehingga dapat berfungsi kembali. Nah, betul kayak yang dibilang kakak tadi. Kalau dia namanya siapa? Zakia. Oke, nah benar yang dibilang oleh Kak Zakia tadi. RJP itu kayak pompa jantung gitu, di mana kondisinya pada saat pasiennya itu henti jantung sehingga harus dilakukan pompa jantung. Nah, kapan sih dilakukan RJP ini? Dilakukan RJP itu pada saat kondisi henti jantung, yaitu orang yang tidak sadarkan diri dan nadinya itu tidak teraba. Nah, kondisi apa sih yang tidak boleh dilakukan RJP pada korban-korban itu? Nah, kondisi yang tidak boleh dilakukan RJP itu apabila korban itu memutuskan untuk DNR atau do not resuscitate. Di sini DNR itu artinya bahwa pasien itu tidak ingin diresusitasi apabila terjadi henti jantung. Kemudian ada faktor risiko henti jantung. Yang pertama yaitu ada penyakit jantung iskemik atau infark miokardium atau boleh disebut lainnya itu serangan jantung. Kemudian ada penyakit non struktural, kondisi akut yang reversibel, faktor risiko modifiable dan non modifiable dan juga penyakit non jantung. Kemudian ini ada teknik melakukan RJP. Yang pertama itu periksa adanya bahaya. Kemudian yang kedua periksa respon korban. Terus yang ketiga hubungi nomor darurat. Yang keempat cek nadi dan nafas selama maksimal itu 10 detik. Kemudian lakukan RJP. Kemudian nanti apabila sudah ada ambulans datang, biasanya mereka akan bawa AED. Nah, kemudian nanti bisa dinyalakan AED-nya juga, ikuti instruksinya. Nah, di sini kami berdua akan melakukan contoh terkait dengan cara melakukan RJP. Nah, mungkin dari Kakak Ais di sini bisa membantu semua untuk melakukan teknik RJP yang benar. Nah, sekarang saatnya kita melakukan demonstrasi terkait dengan cara melakukan RJP. Di sini teman saya Kakak Ais akan membantu saya untuk melakukan teknik RJP-nya. Oke, yang pertama tekniknya tadi sudah dijelaskan bahwa periksa adanya bahaya. Yang pertama yang prinsipnya itu ada 3 ya, aman pasien, aman lingkungan, dan aman diri sendiri. Jadi kalau misal pasiennya ada di jalan raya itu bisa dipinggirkan dulu dan lingkungannya bisa untuk jangan berkerumunan banyak orang itu ya kalau bisa. Nah, benar. Kemudian yang kedua itu periksa respon korban. Nah, respon korban ini kita tepuk-tepuk bagian dadanya. Terserah sih mau ditepuk-tepuk bagian mana aja, yang penting jangan lemah gitu ya, yang keras gitu ya. Nah, misal nggak ada respon. Nah, kalau misalkan tidak ada respon, yang kemudian yang ketiga itu hubungi nomor darurat. Hubungi nomor darurat di sini kita bisa minta tolong ke lingkungan sekitarnya apabila ada orang lain. Tapi misalkan tidak ada orang, misalkan hanya ada satu penyelamat nih, kayak contohnya sekarang hanya ada korban dan juga satu penyelamat. Jadi yang menghubungi itu ya penyelamat itu, tapi juga dihubunginya secara cepat gitu, karena ada golden time-nya. Nah, kemudian setelah dilakukan hubungi nomor darurat itu, yang keempat itu cek nadi dan nafas selama 10 detik. Nah, kita cek nadinya itu di area leher ya. Kenapa? Karena di area leher itu nadinya paling besar dan paling kerasa. Itu selama 10 detik ya. Dan jangan lupa untuk melihat apakah ada nafas atau tidak. Nah, misal kita sudah selesai. Nah, misalkan nih dalam 10 detik itu waktu maksimalnya 10 detik ya. Kalau dalam waktu 10 detik tidak ada nadi dan juga tidak ada nafas, maka wajib kita harus melakukan resusitasi jantung paru. Nah, untuk langkah-langkah melakukan RJP itu yang pertama, posisikan pasien itu dengan posisi yang terlentang di tempat yang datar dan juga keras. Kemudian untuk langkah selanjutnya dalam penyelamat ini, letakkan telapak tangan di bagian bawah, di tengah bawah tulang dada, tepat di sepertiga bagian bawah dada, tengah dada seperti ini. Ya, yang bagian sternum itu ya, ya. Kalian bebas mau pakai tangan kanan atau kiri yang dominan. Itu ditaruh di atas ya, seperti ini bisa dilihat. Nah, seperti ini. Gini ya. Nah, tangannya dikunci, jadi tangan yang dominan itu ada di atas. Kemudian tekan dada pasien dengan kuat dan cepat ke bawah hingga kedalaman sekitar 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit secara terus-menerus, dan kita harus meminimalkan mungkin adanya interupsi sehingga bisa fokus untuk melakukan RJP. Untuk memompanya itu bukan tangan kita yang memompa ya, tapi seluruh badan juga memompa. Dan tekanannya itu kalau bisa tekanan yang ada di sini, bukan yang ada di sini tadi ya. Nah, ini dilakukan selama 5 siklus. Satu siklusnya itu 30 pompa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 31 siklus, lalu kita kasih oksigen. Nah, setelah dilakukan pompa jantung dengan 30 kali itu, selanjutnya itu kita harus memberikan bantuan nafas dengan menggunakan, ini namanya adalah ambubag. Nah, menggunakan ambubag ini diberikan bantuan nafas selama 6 detik. Nah, gimana sih kita tahu 6 detik itu? Kita bisa ngomong nih kayak misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah, kemudian pompa. Bisa dicontohkan, guys? Yang pertama kita pompa terlebih dahulu ya. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Pompa lagi. Lalu 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah, setelah itu kita RJP lagi selama 5 siklus dengan rute yang sama seperti tadi. Ya, betul. Jadi setelah 30 kali pompa jantung, kemudian diberikan 2 kali bantuan nafas, itu dilakukan selama 5 kali. Nah, apabila sudah 5 kali, kita kemudian bisa mengecek nadi yang ada di korban, apakah ada atau enggak. Nadinya
sudah teraba dan pernafasannya sudah ada. Nah, kalau misalkan sudah ada nanti dan juga sudah ada pernafasan yang spontan dari korban, kita bisa menghentikan RJP dan misalkan udah ada ambulans datang, nah mungkin bisa diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang, lebih profesional supaya bisa membantu korban supaya bisa dibawa ke rumah sakit seperti itu. Nah, sekian nih jadi penjelasan demonstrasi dari kami. Mungkin dari Kak Zakia dan juga Kak Firly ada pertanyaan? Saya mau tanya Kak. Oh iya boleh Kak Zakia. Saya mau tanya gimana sih biar cara tuh memompa waktu SMP-nya itu konsisten. Oh, itu kan tadi Iya. ya, biar konsisten ritmenya Iya. Nah, kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa kecepatannya itu 100 sampai 120 kali per menit. Mungkin biar konsisten dan juga sesuai dengan kecepatannya itu kita bisa nyanyi waktu selagi kita melakukan pompa jantung. Contohnya adalah lagu Baby Shark atau coba-coba suam. Bisa contohkan Kak Ais? Nah ini, jadi selagi memompa ini kita bisa nyanyi. Ayo nyanyi Kak. Coba suam tinggalan dan aku bertumbuh dalam itu. Ya, nah tapi jangan lupa tetap dihitung nih, tetap dihitungnya tetap harus 30 kali pompa. Ya, jangan nyanyi tapi kita lupa sama berapa. berapa. Ya, seperti itu. Kalau misal lagu yang lain boleh nggak selain jeblos-jeblos sopas ya? Emang ada lagu yang spesifik buat memompa atau terserah bebas lagu apa aja? Benar sekali, itu ada lagu spesifik ya. Saya menyarankan dari kita juga lagu Indonesia sama judul-judul suami Ya. karena itu banyak yang dipakai juga. Karena memang ketukan dari lagu itu sesuai dengan ritme yang harus diberikan pada pasien, yaitu 100 sampai 120 kali per menit seperti itu. Oke. Kalau aku mau tanya, misal terjadi pada anak, apakah gerakannya bakal juga sama ya Pak? Untuk gerakannya itu sama ya seperti orang dewasa ya Kak ya. Iya benar, karena kalau balita dan anak-anak mungkin anak SD kan juga fisiknya udah agak besar gitu, jadi gerakan RJP-nya sama seperti orang dewasa. Oke, baik Kak. Dari kakak-kakaknya apakah ada yang mau mencoba nih? Saya. Oh iya boleh kakaknya. Ya, boleh silakan. Jangan lupa melakukan RJP. Apabila ada korban bisa dilakukan dari teknik yang awal ya. Tadi kan udah jelasin. Tapi saya agak lupa-lupa gitu. Iya, Bapak nanti dibantu kok. Oke, yang pertama itu cek sekitar, cek lingkungan, terus Cek aman ya. oh ya, aman pasien, Dan aman diri kita sendiri. aman diri sendiri. Oh, terus Kemudian cek respon pasien. ya. Terus kalau nggak ada respon, kita coba cek tadi. Berapa detik tuh? 10. Ya, betul. Ternyata nggak ada, terus langsung Kita oh ya hubungi apa nomor darurat. nomor darurat. Oh iya Kak, nomor daruratnya itu tadi belum disebutin. Oh iya, nomor darurat untuk Indonesia itu 119. Oke. Habis hubungi nomor darurat itu langsung ini ya Kak, RCP ya. Iya. Ya. Jadi untuk tangan yang dominan di atas ini ya. Terus di Mana? Sepertiga. sini ya Kak? Ya. Sini. Terus hitungannya 30. Iya. Terus langsung pakai apa enggak ya? Ya, betul. 1 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Sudah gitu ya Kak? Ya. Terus habis itu dibagi 5 kali, terus habis itu cek nanti kalau sudah ada dan ambulans datang, berarti nanti langsung dibawa ambulans ya Kak? Ya, Ya, betul sekali. Itu kan untuk Nah, sekian nih penjelasan dari kami terkait dengan RJP. Dari tadi juga kakak di sini udah pada tanya, udah pada bahas dan juga udah melakukan demonstrasinya ya. Nah, mungkin dari kami berdua izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih untuk kesempatannya dari kakak sudah mau hadir dalam penyuluhan hari ini. Kami berdua mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.